Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan satu kisah dari Bri Story yang berjudul Rumah Hantu di Perkebunan Karet, dan ini sudah masuk part keduanya teman-teman. Wow, kisahnya memang keren banget, gigit banget ya horornya ya kisah dari Bri Story ini. Dan buat teman-teman juga bisa mengikuti ya Twitter, Instagram, dan juga channel YouTube dari Bri Story karena kisahnya keren-keren banget di sana. Dan sekedar info teman-teman ya, buat Bri Story salah satu tulisannya diangkat ke film layar lebar yang berjudul Rumah Tete. Wow, nantinya juga mungkin akan kita bawakan ya di channel Ilo Entry ini. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya ya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran nih buat teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Sumatera Selatan. Kebun karet di pedalaman Sumatera. Rumah hantu di perkebunan karet Part 2. Allahu Akbar. Ada apa yuk? Om Heri terkejut dengan pengereman mendadak yang dilakukan oleh Wahyu. Karenanya mereka nyaris terjatuh dari motor. Wahyu tidak menjawab pertanyaan, dia hanya menunjuk ke arah depan, tepatnya ke arah rumah mereka yang sudah berjarak sekitar 30 meter. Om Heri melemparkan pandangan ke arah yang Wahyu maksud. Masih tetap dengan posisi duduk di atas motor, dengan bantuan lampu motor yang masih menyala tidak terlalu terang, Om Heri melihat pemandangan yang cukup aneh dan menyeramkan yang terjadi tepat di rumah mereka. Pada awalnya, Om Heri tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan yang sedang terjadi, tapi ketika matanya sudah mulai beradaptasi dengan kegelapan, barulah Om Heri dapat melihat semuanya. Dia melihat, ternyata rombongan pembawa keranda mayat itu berdiri tepat di depan rumah. Mereka berdiri diam menghadap ke pintu. Beberapa sosok yang berdiri paling depan tetap dengan posisi memanggul keranda pada pundaknya. Matikan lampu yuk, matikan lampu. Om Heri berbisik kepada Wahyu untuk mematikan lampu motor. Seketika itu pula suasana menjadi semakin gelap ketika lampu motor sudah dalam keadaan mati. Tetapi Om Heri dan Wahyu masih tetap bisa melihat pemandangan di depan rumah dengan bantuan siraman cahaya langit malam dan sinar bulan yang muncul sebagian dari balik awan. Dalam keadaan gelap, Om Heri turun dari sepeda motor. Wahyu mengikuti. Mereka pun langsung berjalan mendekat ke arah pohon karet yang ada di sebelah kiri. Mereka berdua bersembunyi di balik pohon, mengintip dari kejauhan, memperhatikan dengan seksama kegiatan yang rombongan itu lakukan. Beberapa sosok yang memanggul keranda pada pundaknya perlahan menurunkan keranda, kemudian meletakkannya di atas tanah. Beberapa sosok yang sejak awal seperti berbaris ke belakang mulai menyebar membentuk lingkaran kecil. Di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat, ternyata sudah ada lubang berukuran sekitar 1 kali 2 meter. Ya, itu adalah liang kubur dan tak siapa yang menggali sebelumnya. Beberapa sosok mulai membuka kain keranda yang berwarna gelap. Di dalamnya terlihat seonggok jenazah yang sudah berbalut kain putih pocong seukuran manusia normal terbaring di atas keranda. Mereka berdua masih berdiri mengintip dari balik pohon, hanya bisa berdiri diam memperhatikan, menjaga semaksimal mungkin agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Memperhatikan detik demi detik pemandangan aneh yang terjadi, beberapa sosok itu mulai menurunkan pocong tersebut dari dalam keranda dan secara perlahan mulai memasukkannya ke dalam liang kubur. Setelah jenazah itu sudah masuk, beberapa orang lainnya mulai menutup lubang kubur itu dengan tanah. Om Heri dan Wahyu semakin ketakutan dengan pemandangan yang mencekam itu. Banyak pertanyaan di dalam benak mereka berdua. Rombongan itu siapa? Dan siapa yang meninggal? Dan kenapa menguburnya di depan rumah?
Tidak berapa lama kemudian, prosesi itu selesai. Beberapa sosok mengangkat keranda kembali ke atas pundaknya. Kemudian mereka semua membalikkan badan mengarah ke tempat Om Heri dan Wahyu yang tengah berdiri mengintip dari balik pepohonan. Beberapa detik, mereka diam tak bergerak, hanya berdiri terpaku di dalam kegelapan. Om Heri dan Wahyu semakin ketakutan ketika tiba-tiba mereka mulai berjalan ke depan. Ya, berjalan mendekat ke arah mereka berdua. Berjalan melayang dengan kaki bergerak seperti layaknya orang yang sedang melangkahkan kaki. Mata mereka mengikuti arah pergerakan yang berjalan semakin mendekat. Berdiri berjajar di balik pohon, mereka berdua tak bisa lari. Kaki mereka seakan terpaku, tak bisa bergerak, amat sangat berat untuk digerakkan. Dan rombongan itu semakin mendekat. Tiba-tiba Wahyu jatuh terduduk menunduk seperti menangis. Om Heri membaca semua doa yang ia ingat, badannya gemetar. Ketika perlahan rombongan pengangkat keranda itu mulai melintas persis di depan Om Heri berdiri. Tidak ada angin yang bergerak, tidak ada bau atau wangi apapun, dan yang pasti tak ada suara sedikit pun ketika mereka melintas. Berjalan dalam diam dengan wajah mengarah ke depan semuanya. Sekali lagi, Om Heri hanya bisa berdiri diam ketika mereka melintas. Jantungnya berdegup kencang. Ia sangat ketakutan. Jaraknya hanya sekitar 3 meter. Hanya beberapa detik. Peristiwa itu terjadi, setelahnya mereka bergerak menjauh. Mata Om Heri tetap mengikuti pergerakan mereka yang kemudian perlahan menghilang di dalam gelapnya perkebunan karet. Lega, Om Heri kemudian jatuh terduduk di sebelah Wahyu. Sudah selesai, sudah aman. Wahyu mengangkat kepalanya, membasuh air matanya dengan punggung tangan. Maaf Pak, saya nggak kuat. Badan saya lemas Pak. Saya takut Pak. Kita kembali ke kota aja ya Pak. Saya nggak berani masuk ke rumah. Kita nginep di rumah teman saya aja Pak. Om Heri tak tega kalau harus memaksa Wahyu untuk masuk ke dalam rumah. Dia juga sangat ketakutan, jadi terpaksa ia mengangguk setuju. Ya, tapi biar saya yang bawa motornya ya yuk. Kamu saya bonceng. Wahyu setuju. Mereka berdua langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Cukup kencang Om Heri mengendarai sepeda motor dengan maksud agar cepat keluar dari perkebunan karet itu. Sesekali mata Om Heri melirik ke kaca spion, berharap tak ada yang mengikuti dari belakang. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka pun sampai di kota dan langsung menuju ke tempat tinggal temannya Wahyu. Mereka berdua menumpang bermalam di situ. Keesokan paginya, mereka berdua kembali pulang ke rumah. Ketika matahari baru saja terbit, mereka sudah berada di atas motor. Sepagi mungkin mereka berangkat agar tak terlambat sampai ke perkebunan. Sinar mentari mulai menembus sela-sela pohon karet. Perlahan hangatnya mulai menyingkirkan kabut pagi, menyisakan embun di atas rerumputan. Suasana sangat berbeda dengan pada saat mereka melewati jalan yang sama pada malam sebelumnya. Suasana yang jauh dari menyeramkan. Setelah 1 jam perjalanan, mereka pun sampai. Pandangan langsung tertuju ke arah halaman rumah, tempat di mana mereka melihat banyak sosok yang melaksanakan prosesi pemakaman jenazah pada malam sebelumnya. Wahyu terlihat jalan agak berputar menghindari kuburan di halaman. Tidak ada apa-apa. Tidak terlihat gundukan tanah kuburan. Tidak ada sisa-sisa kegiatan pemakaman. Hanya tanah beralas rumput dengan kondisi yang sama dengan pada saat mereka meninggalkannya kemarin. Masih diam tanpa kata, mereka berdua masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk melaksanakan rutinitas seperti hari-hari biasanya. Maaf Pak, semalam saya udah gak kuat. Saya benar-benar ketakutan Pak. Lutut saya lemas. Saya nggak berani ngelanjutin lihat kegiatan mereka Pak. Wahyu membuka percakapan ketika sudah berada di luar rumah, ketika sedang mengawasi perkebunan. Iya nggak apa-apa yuk. Wajar kalau takut. Peristiwanya memang menyeramkan. Untuk nanti ke depannya, sebisa mungkin kita jangan keluar rumah malam-malam ya, kalau memang tidak terpaksa. Begitulah Om Heri mencoba menenangkan Wahyu. Di sore harinya, setelah menyelesaikan aktivitas pekerjaan, mereka berdua pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Wahyu sempat melontarkan ide agar kembali bermalam di kota lagi, tempat tinggal temannya. Gak usah yuk, kita bermalam di rumah aja. Rasa takut itu harus dihadapi. Kalau kita menghindar,
Ya, mau sampai kapan menghindar? Om Heri coba memberikan alasan agar tetap bermalam di rumah saja, padahal di lubuk hati yang paling dalam Om Heri juga takut. Dia masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam, Om Heri dan Wahyu sudah berada di dalam kamar. Ruang tengah mereka biarkan terang benderang, lampu Petromax sengaja dibiarkan menyala. Di dalam kamar, mereka berdua berbincang banyak hal, tapi tak sedikit pun membahas tentang peristiwa yang terjadi malam kemarin. Mereka mencoba sebisa mungkin mengalihkan pikiran takut yang masih berkecamuk di kepala masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata mereka sudah sangat mengantuk akibat kekurangan tidur pada malam sebelumnya, tapi pikiran tetap belum bisa beristirahat, masih menerawang kemana-mana. Berbaring bersebelahan, hanya sesekali Om Heri dan Wahyu terlibat percakapan singkat. Itu dilakukan agar suasana tidak terlalu hening. Om Heri tahu perasaan Wahyu masih tidak enak, masih trauma, masih merasa ketakutan untuk melewati malam itu. Om Heri juga sama, dia takut. Di dalam hatinya ia berdoa kepada Tuhan agar mereka dapat melewati malam tanpa kejadian apa-apa. Sudah jam 11 malam, ketika yang tadinya suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar bersaut-sautan, tiba-tiba saja suara itu menghilang menjadi hening dan juga sepi. Hembusan angin perlahan bertiup masuk ke dalam kamar melalui sela-sela lubang jendela. Mereka yang sudah mulai terdiam menjadi semakin diam. Om Heri melihat wajah Wahyu yang mulai menegang ketakutan ketika terdengar suara yang menarik perhatian. Srek, srek. Ya, suara yang cukup mereka kenal. Suara yang beberapa kali terdengar pada tengah malam. Suara yang bersumber dari luar rumah. Srek, srek. Suara nenek yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi itu terdengar kembali. Mereka berdua diam mendengarkan suara itu. Tak ada niat sedikit pun untuk berdiri dan melihat keluar jendela. Tidak ada. Mereka tetap terbaring diam walaupun nenek itu mulai mengeluarkan suara yang terdengar pelan. Dia terdengar tertawa ringkih di sela-sela suara sapunya yang menggeser tanah. Mereka berdua tetap diam, tak bergerak, membiarkan nenek itu beraktivitas di luar rumah dan berharap semoga kegiatan itu cepat berhenti. Jam 12 lewat, tengah malam. Alhamdulillah, suara nenek sudah tak terdengar lagi. Suasana menjadi hening dan sepi seperti sedia kala. Suara jangkrik dan binatang malam sudah mulai terdengar kembali. Mereka berdua mulai lega, beranggapan bahwa malam itu hanya ada sedikit gangguan dari nenek itu saja dan sudah selesai. Tapi ternyata mereka salah. Itu semua belum selesai. 5 menit menjelang jam 1 malam, tiba-tiba suasana menjadi hening, kembali sepi, dan mulai terasa mencekam ketika suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Lolongan anjing yang biasanya menjadi pertanda akan kehadiran sesuatu. Om Heri melihat kalau lampu Petromax di ruang tengah tiba-tiba saja mati. Terlihat dari sela-sela lubang angin yang terletak di atas pintu kamar. Ruang tengah jadi terlihat gelap. Mungkin minyak tanahnya habis ya Pak, makanya Petromaxnya mati. Wahyu berbisik dengan suara pelan memberi penjelasan, mencoba menenangkan Om Heri dan dirinya sendiri. Keadaan menjadi sangat sepi, semakin mencekam ketika suara lolongan anjing terdengar semakin sering intensitasnya dan semakin dekat terdengar jaraknya. Di tengah-tengah keheningan, tiba-tiba saja terdengar suara yang terdengar seperti suara pintu yang bergeser dan terbuka perlahan. Mereka berdua saling berpandangan, mencoba menerka-nerka kira-kira pintu mana yang terbuka. Sepertinya pintu depan Pak, Wahyu berbisik pelan. Om Heri tak menjawab apa-apa, ia hanya diam dan menajamkan pendengaran. Setelah suara pintu terdengar terbuka, berikutnya muncul suara yang lain. Terdengar suara langkah kaki di ruang tengah. Langkah kaki yang terdengar bukan dari satu orang saja, tapi beberapa orang, diiringi dengan suara yang terdengar seperti batang besi yang bergesekan.
Mereka berdua semakin ketakutan. Tidak ada nyali sedikit pun untuk membuka pintu dan melihat apa yang tengah terjadi di ruang tengah. Dan tiba-tiba saja gagang pintu kamar bergerak perlahan seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Om Heri dan Wahyu pelan-pelan duduk dan mundur mendekat ke arah tembok dengan mata yang masih tetap mengarah ke pintu. Mereka berdua panik, ketakutan. Bait-bait doa terus mengalir dari dalam diri meminta perlindungannya. Mereka berdua semakin merapatkan tubuh ke tembok. Ketika perlahan pintu kamar mulai terbuka, celah pintu semakin lebar. Semakin jelaslah pandangan mereka berdua ke arah ruang tengah. Dan ketika pintu kamar benar-benar terbuka sepenuhnya, akhirnya mereka dapat melihat keadaan yang tengah terjadi di ruang tengah. Pemandangan yang sangat menyeramkan, pemandangan yang tidak akan mereka berdua lupakan sepanjang hidupnya. Dalam gelapnya ruang tengah yang hanya dibantu oleh cahaya lampu templok dari dalam kamar, mereka dapat melihat semuanya. Mereka berdua melihat ada beberapa orang berpakaian hitam-hitam berdiri mengelilingi keranda mayat. Keranda mayat tanpa penutup yang di atasnya terbaring pocong yang dalam keadaan putih bersih seperti layaknya jenazah yang akan dikuburkan. Pocong di atas keranda itu mereka lihat dari sela-sela kaki dari sosok-sosok yang berdiri mengelilinginya. Om Heri mendengar Wahyu mulai menangis pelan. Dia ketakutan. Beberapa saat kemudian sosok yang berdiri mengelilingi keranda itu mulai bergerak meninggalkan ruangan, bergerak ke arah kanan menuju pintu keluar rumah. Mereka pergi, meninggalkan keranda mayat itu di ruang tengah sendirian. Keranda yang masih terlihat ada jenazah di atasnya. Jenazah terbungkus kain putih. Ya, pocong. Om Heri dan Wahyu masih duduk ketakutan di pojok tembok kamar, duduk menghadap keranda yang tergeletak di ruang tengah. Wahyu semakin menangis ketakutan ketika mereka berdua melihat sosok pocong itu mulai bergerak-gerak. Wahyu mencengkram tangan Om Heri dengan keras. Lalu tiba-tiba dia tersadarkan diri. Ya, Wahyu pingsan. Tinggal Om Heri yang duduk tersadar sendirian, berhadapan dengan pocong yang mulai bergerak-gerak. Om Heri semakin gemetar hebat ketika pocong itu terlihat mulai bergerak dan bangkit dari posisi tidurnya. Sosok itu perlahan mulai berposisi duduk di atas keranda. Sangat mengerikan. Jantung Om Heri berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras. Ketika sudah dalam posisi duduk, perlahan pocong itu mulai menggerakkan kepalanya, pelan-pelan menolehkan wajahnya ke arah kanan, menolehkan wajahnya ke arah tempat Om Heri yang sedang duduk ketakutan di dalam kamar. Jarak mereka hanya beberapa meter. Ketika dalam posisi duduk, pocong itu memperlihatkan wajahnya, wajah yang sangat mengerikan. Mereka berpandangan. Setelah itu penglihatan Om Heri mulai kabur, menghilang. Dan setelah itu ia tak ingat apa-apa lagi. Setelah kejadian itu, mereka berdua tetap menguatkan diri untuk tetap tinggal di rumah di tengah perkebunan karet itu. Dan tanpa terasa, sudah hampir 6 bulan lamanya Om Heri menjalani hidup dan bekerja di tempat terpencil ini. Tempat yang mau tak mau ia harus terbiasa dengan segala keadaannya. Wahyu pun juga begitu. Dia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas dan gembira, di samping harus melakukan kewajiban sebagai pekerja perkebunan. Mereka berdua membentuk keadaan lingkungan rumah seperti yang mereka mau, membuat senyaman dan seindah mungkin agar mereka berdua berangsur betah tinggal di tempat itu. Tidak ada pagar sama sekali di sekeliling rumah, jadi tak ada batas pemisah di antara rumah dan lingkungan perkebunan karet. Halaman depan mereka tanami rumput Jepang secara merata. Di sela-selanya mereka tumbuhi tanaman-tanaman hias yang cukup sedap dipandang mata. Sebelah kanan rumah mereka tanami pohon singkong yang cukup banyak. Ada beberapa pohon cabai juga. Sebelah kiri rumah mereka membangun kandang ternak. Kandang yang tidak terlalu besar. Beberapa ekor ayam dan juga bebek menjadi penghuni tetapnya. Nah, yang paling seru adalah bagian belakang rumah. Ya, bagian paling seru. Ujung paling belakang bagian rumah ada toilet dan kamar mandi. Toilet dan kamar mandi ini berhadapan dengan ruang kosong yang mereka berdua gunakan untuk gudang.
Tepat di tengah-tengah kamar mandi dan gudang ini, ada pintu yang langsung menuju keluar rumah, yaitu halaman belakang. Halaman belakang ini adalah bagian rumah yang paling jarang mereka kunjungi karena memang jarang ada keperluan untuk ke tempat itu. Bagian belakang rumah ini berbentuk tanah merah yang beberapa bagiannya tertutupi rerumputan liar dan juga banyak daun bambu kering yang berserakan. Ya, daun bambu kering. Pohon-pohon bambu tumbuh berkelompok beberapa meter setelah pintu belakang rumah. Daun-daun bambu kering itu tentu saja berasal dari pohon bambu yang banyak tumbuh di bagian belakang rumah. Mereka tumbuh berkelompok. Banyaknya pohon-pohon bambu yang cukup rapat itu membuat suasana sekitaran menjadi rindang cenderung gelap walaupun pada siang hari. Apabila angin bertiup, akan terdengar suara dedaunan pohon bambu yang bergesekan dengan daun bambu lainnya. Semakin kencang angin yang bertiup, maka suaranya akan semakin keras terdengar. Semakin keras angin juga akan menimbulkan suara batang bambu yang saling bersinggungan satu dengan yang lainnya, saling memukul. Dan suara pepohonan bambu itulah yang cukup menyeramkan terdengar apabila angin bertiup cukup kencang, apalagi kalau malam hari. Pepohonan bambu ini cukup luas, kira-kira sampai 100 meter persegi luasnya. Apabila kita berjalan terus menyusuri, pada ujungnya akan menemui wilayah yang tanahnya agak menurun dan di bawahnya mengalir sungai kecil yang cukup jernih airnya. Sungai ini akan berubah menjadi sungai yang cukup besar ketika musim penghujan tiba. Seperti yang sudah diceritakan di awal, ini adalah wilayah yang cukup jarang mereka kunjungi karena memang bukan wilayah perkebunan. Di samping itu juga karena wilayah ini cukup menyeramkan siang walaupun malam hari. Kecuali terpaksa, mereka berdua tak pernah masuk ke wilayah ini. Pada suatu sore menjelang maghrib, Wahyu harus masuk ke wilayah pepohonan bambu itu dengan tujuan untuk mencari beberapa ekor ayam yang belum juga pulang ke kandangnya. Waktu itu Om Heri tidak ikut Wahyu. Om Heri hanya duduk menunggu di kursi kayu yang ada di sebelah kiri rumah di depan kandang ayam. "Hati-hati yuk, jangan lama-lama, sudah mau gelap ini," ucap Om Heri sebelum Wahyu berangkat pergi mencari ayam. "Ya Pak, sebentar aja kok." Kemudian Wahyu masuk ke dalam pepohonan bambu itu. Kira-kira setengah jam berselang dan hari sudah semakin gelap. Wahyu belum juga terlihat batang hidungnya. Om Heri di sini mulai khawatir, tetapi belum berniat untuk mencarinya. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba saja muncul beberapa ayam yang Wahyu cari sejak tadi. Ayam-ayam itu muncul berbarengan dari arah belakang rumah, tetapi hanya ayam-ayam itu saja yang muncul, sedangkan Wahyu belum juga terlihat. Om Heri langsung bergegas menggiring ayam-ayam itu untuk masuk ke dalam kandang. Setelah selesai memasukkan ayam ke kandangnya, Om Heri kembali duduk di kursi kayu seperti semula. Om Heri mulai khawatir ketika belum ada juga tanda-tanda kemunculan Wahyu. Kemudian Om Heri memutuskan untuk mencari Wahyu ke belakang rumah. "Wahyu, Wahyu!" teriakan Om Heri memecah keheningan sore itu. Tapi belum ada jawaban juga dari Wahyu. Akhirnya Om Heri memutuskan untuk masuk ke dalam pepohonan bambu demi bisa mencarinya. Langkah kaki Om Heri yang bergesekan dengan tanah yang tertutup dedaunan kering adalah satu-satunya suara yang terdengar. Tak ada suara sautan dari Wahyu. "Wahyu!" Kembali Om Heri memanggil-manggil namanya, tapi belum ada jawaban juga. Angin yang cukup besar tiba-tiba mulai bertiup, menggerakkan daun-daun bambu dan menghasilkan suara yang cukup menyeramkan. Batang-batangnya bersinggungan dengan yang lainnya. Perasaan Om Heri di sini mulai tidak enak. Tetapi Om Heri terus berjalan menyusuri pepohonan bambu itu, terus mencari keberadaan Wahyu yang belum juga terlihat penampakannya. Hingga pada akhirnya Om Heri sampai di ujung wilayah itu. Di depannya sudah ada sungai kecil yang pada waktu itu airnya mengalir cukup deras. Wahyu belum juga kelihatan, belum juga ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa menit kemudian Om Heri berdiri di bibir sungai dan melemparkan pandangan ke seluruh wilayah itu untuk mencari Wahyu sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah karena hari yang sudah gelap.
Saat itu, Om Heri berharap Wahyu sudah ada di rumah. Berjalan menyusuri pepohonan bambu, langkah Om Heri sedikit melambat dikarenakan keadaan yang sudah gelap berbeda ketika Om Heri berjalan melalui ketika berangkatnya tadi. Angin masih bertiup cukup kencang. Suara-suara gesekan daun bambu semakin terdengar riuh di dalam gelap itu membuat Om Heri memutuskan untuk mempercepat langkah kaki agar cepat sampai ke rumah. Tetapi tiba-tiba ia berhenti melangkah. Ia berdiri diam ketika ia melihat sesuatu di depan. Om Heri langsung merinding ketakutan. Tubuhnya seperti lemas, lunglai tak bertenaga, jantungnya berdegup sangat kencang. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk bertinggi sekitar 2 meter, berambut lusuh dan kotor. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, termasuk wajahnya. Matanya berwarna merah menyala, menatap ke arah tempat Om Heri berdiri. Beberapa detik mereka berpandangan, beberapa detik yang terasa cukup lama. Assalamualaikum. Om Heri memberanikan diri untuk mengucap salam. Sosok itu tetap tak bersuara dengan mimik wajah yang cukup menyeramkan. Dalam hati Om Heri bertanya-tanya, makhluk apa ini? Yang pasti bukan manusia. Ketika nyali sudah sedikit terkumpul, Om Heri mencoba menyeret kedua kakinya untuk melangkah menghindarinya, berjalan memutar agar tak berpapasan langsung. Makhluk itu hanya diam berdiri, hanya wajahnya saja yang terus mengikuti pergerakan Om Heri yang melangkah menjauh. Om Heri semakin mempercepat langkah kaki. Ketika rumah sudah terlihat beberapa meter di depan, tidak sekalipun Om Heri berani melirik ke arah belakang. Alhamdulillah, akhirnya sosok itu tak terlihat lagi. Sesampainya di rumah, Om Heri langsung masuk dan mengunci pintu. Dari mana, Pak? Tadi kok saya datang, Pak Heri nggak ada. Dengan memakai sarung dan peci, Wahyu muncul dari dalam kamar. Kemunculannya cukup mengagetkan Om Heri. Kamu tadi kemana sih, yuk? Saya tadi cari-cari kamu sampai ke sungai belakang loh. Saya kan nyari ayam, Pak, tapi nggak ketemu. Ketika saya kembali ternyata ayamnya udah ada di kandang. Tapi malah Pak Heri yang malah menghilang. Ya sudah, saya mandi dulu. Terus kita sholat jamaah yuk. Om Heri menutup percakapan pada sore yang cukup aneh itu. Pada malam itu, hujan turun cukup deras, disertai dengan angin yang cukup kencang bertiup. Angin juga yang bertanggung jawab menggerakkan dedaunan pada pohon-pohon sehingga menghasilkan suara, entah dari pepohonan karet ataupun dari pepohonan bambu yang ada di belakang. Udara menjadi bertambah dingin. Om Heri dan Wahyu duduk sambil berbincang di ruang tengah, ditemani oleh kopi dan singkong rebus hasil dari kebun sendiri. Om Heri belum menceritakan tentang kejadian yang ia alami di belakang rumah sore tadi kepada Wahyu. Tidak terlalu penting juga untuk diceritakan. Wahyu juga bercerita kalau siang tadi ia kedatangan tamu. Seorang teman namanya datang berkunjung, Nandar namanya. Nandar ternyata tinggal di kampung yang letaknya tidak jauh dari perkebunan karet yang mereka tinggali. Wahyu berkata, Nandar salut dengan keberanian mereka berdua, salut dengan nyali mereka yang berani tinggal di tempat terpencil seperti ini. Om Heri pun hanya tersenyum kecut mendengarnya. Kalau bisa milih, aku akan pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Begitu kira-kira ucapan Om Heri di dalam hati. Jam sudah hampir di pukul 11 malam. Hujan deras terus turun tanpa sedikit pun berkurang intensitasnya. Beberapa sudut rumah terlihat bocor. Air menetes dari atap. Beberapa tempat sudah diletakkan ember di bawahnya agar air tak meluber kemana-mana. Entah, sudah beberapa kali Wahyu memompa lampu petromak agar cahayanya tak mati tertiup angin yang sesekali masuk melalui lubang-lubang yang berada di atas jendela maupun pintu. Suara pepohonan bambu terdengar lebih keras. Terdengar dari suara-suara lainnya menandakan kalau angin bertiup lebih besar di belakang rumah. Trok, trok. Suara batang bambu yang bersinggungan satu dengan lainnya juga terdengar bersaut-sautan, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Mereka berdua lebih banyak diam. Ketika sudah mulai kehabisan bahan perbincangan, hanya suara hujan dan suara pepohonan yang tertiup angin yang terdengar dari arah luar. Sesekali dibumbui dengan suara petir yang datang kadang mengagetkan. Kita tidur aja yuk.
Om Heri akhirnya mengajak Wahyu untuk masuk ke dalam kamar dan mencoba untuk tidur. Wahyu mengangguk setuju. Petromak, biarin menyala aja yuk. Kembali, Wahyu mengangguk setuju ketika Om Heri menyuruh dia untuk tidak mematikan lampu Petromak. Ketika sudah berada di dalam kamar, mereka berdua mencoba untuk tertidur walaupun sebenarnya belum terlalu mengantuk dan mata mereka masih terlalu segar untuk dipejamkan. Sesekali, mereka berdua berbincang di atas kasur kapuk yang terasa sangat dingin malam itu. Sesekali, tawa mereka terdengar ketika ada satu pembahasan yang menimbulkan sedikit gelak tawa. Hujan sudah sedikit mereda ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Hanya rintik gerimis yang terdengar. Angin sudah berhenti bertiup. Suara di luar berganti dengan suara katak dan suara binatang malam yang bersaut-sautan. Tapi tiba-tiba saja mereka berdua terdiam. Mereka mendengar ada sesuatu yang aneh. Terdengar sayup-sayup suara bambu, suara batang bambu yang saling bersinggungan. Aneh, padahal angin sudah berhenti bertiup. Seharusnya sudah tak ada lagi suara pohon bambu yang tertiup angin. Pak, suaranya seperti dari dalam rumah deh, Pak. Dari ruangan belakang, Wahyu berbisik pelan. Apa kita cek berdua yuk? Takut pintu belakang terbuka karena tertiup angin besar tadi. Om Heri mengajak Wahyu ke belakang rumah untuk memeriksa keadaannya. Om Heri khawatir suara yang terdengar itu adalah suara pintu belakang yang belum tertutup. Mereka berdua membuka pintu kamar dan mulai berjalan ke belakang. Tidak lupa, Wahyu membawa Petromak dari ruang tengah untuk membantu penerangan. Ruang belakang dalam keadaan gelap gulita karena memang sengaja tak memasang satupun lampu di situ. Ternyata pintu sudah dalam keadaan tertutup. Suara yang tadi mereka dengar dari dalam kamar juga sudah tak terdengar lagi. Sudah terlanjur berada di belakang, Om Heri pun sekalian masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil. Om Heri minta Wahyu untuk menunggu di depan pintu toilet karena perasaan Om Heri masih tak enak. Ketika sudah berada di dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Suara bambu yang saling memukul satu sama lain. Trok, trok. Suara itu terdengar jelas dan suaranya terdengar bukan bersumber dari dalam rumah tetapi dari luar. Om Heri bergegas keluar dari toilet. Wahyu masih menunggu di luar dengan wajah yang sudah mulai pucat. Pak, suara itu kedengaran lagi, Pak. Pak Heri dengar juga kan? Wahyu berbisik sangat pelan. Om Heri mengangguk dan memberikan isyarat agar mereka berdua langsung meninggalkan tempat itu dan kembali masuk ke dalam kamar. Ketika sudah berada di dalam kamar, mereka mencoba tidak terlalu memikirkan suara itu lagi dan memaksa diri untuk tertidur. Tapi tak berapa lama kemudian, suara itu kembali terdengar. Trok, trok, trok. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau ternyata suara itu tak hanya diam pada satu tempat, tapi seperti berjalan. Suara itu berjalan dari halaman belakang menuju ke arah depan. Sumber suara terdengar semakin mendekat ke arah kamar mereka berdua dan mendekat ke arah jendela kamar. Suasana kala itu semakin mencekam. Mereka berdua semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau teror sedang terjadi lagi. Suara yang terdengar seperti bambu yang dipukul-pukul itu berjalan semakin mendekati arah jendela kamar, berjalan seperti bergerak perlahan. Om Heri dan Wahyu semakin terdiam seribu bahasa ketika sumber suara itu sudah mulai terdengar dari luar kamar, persis di depan jendela kamar. Mereka berdua ketakutan, tidak berani untuk berdiri dan memeriksa keadaan di luar. Mereka berdua hanya diam, mendengarkan dan berharap jika suara itu menjauh dan kemudian menghilang. Syukurlah, ternyata sumber suara tidak berhenti di depan jendela kamar, tetapi tetap terdengar lanjut berjalan ke arah bagian depan rumah. Trok, trok. Sumber suara terdengar menjauh, tapi masih berada di sekitaran rumah. Kali ini bergerak di halaman depan, kemudian berbelok ke arah kiri. Mereka berdua mengikuti terus pergerakan sumber suara itu dengan seksama sambil terus berharap agar suara itu cepat menjauh dan menghilang. Tapi ternyata tidak seperti itu jalan kejadiannya.
Setelah terdengar melewati halaman depan rumah, sumber suara sayup-sayup itu terdengar berbelok ke arah kiri, ke arah sisi sebelah kiri rumah yang ada kandang ayamnya. Mereka berdua terus mengikutinya dengan terus menajamkan pendengaran. Suasana semakin mencekam ketika lagi-lagi mulai terdengar suara lolongan anjing hutan dari kejauhan, lolongan yang biasanya menandakan akan hadirnya sesuatu. Prok, prok. Suara itu berjalan pelan ke arah belakang rumah, melewati samping kiri bangunan. Setelah terdengar sampai di ujung belakang rumah, sumber suara itu terdengar berbelok ke arah kiri. Ya, sumber suara itu ternyata sedang berjalan mengelilingi rumah. Om Heri dan Wahyu semakin ketakutan ketika menyadari akan hal itu, dan mereka berdua belum juga berani untuk melakukan apapun. Suara-suara binatang malam yang tadinya bersahutan tiba-tiba menghilang, hanya terdengar sesekali lolongan anjing hutan yang terdengar dari kejauhan. Setelah terdengar dari arah belakang rumah, sumber suara itu kembali berjalan ke arah depan dan tentu saja akan melewati jendela kamar mereka lagi. Dari bunyinya, sumber suara itu terdengar berjalan perlahan ketika mendekati jendela kamar dan semakin pelan ketika jaraknya terdengar semakin dekat. Om Heri dan Wahyu menahan nafas, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun ketika sumber suara itu terdengar berhenti tepat di depan jendela kamar. Trok, trok. Sumber suara terdengar sangat dekat dari jendela kamar, amat sangat dekat. Kenapa mereka merasakan hal itu? Karena selain suara bambu yang dipukul-pukul, terdengar juga suara nafas dari belik jendela. Suara hembusan nafas yang cukup panjang terdengar di sela-sela suara bambu. Mereka berdua terdiam dan hampir secara bersamaan mereka melirik ke arah jendela. Jendela yang terbuat dari kayu itu bergoyang pelan, seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Perlahan mereka mulai berubah posisi menjadi duduk, kemudian mundur, merapat ke arah tembok kamar, menjauhi posisi jendela, dan tiba-tiba saja jendela itu perlahan mulai terbuka. Mereka semakin diam ketakutan dan jendela semakin terbuka lebar. Ketika sudah terbuka keseluruhan, barulah mereka berdua dapat melihat dengan jelas sumber suara yang sejak tadi bergerak mengelilingi rumah. Di luar jendela, mereka melihat ada beberapa sosok yang berdiri diam menatap ke arah Om Heri dan Wahyu. Sosok yang sama persis wujudnya dengan sosok yang Om Heri lihat sore tadi sewaktu mencari Wahyu di pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Kalau sore tadi hanya terlihat satu sosok, malam ini ada beberapa sosok yang berdiri, lebih dari 3 sosok yang terlihat dari arah dalam. Sosok tinggi besar hitam dengan mata menyala merah berdiri menatap mereka dari luar jendela, masing-masing memegang 2 batang bambu yang cukup panjang. Sesekali mereka masih memukul 2 batang bambu itu dengan mata tetap melepaskan pandangan ke arah mereka. Sangat ketakutan, Om Heri bergerak perlahan menuju pintu kamar sambil menarik tangan Wahyu yang tampak terlihat juga ketakutan. Mereka bergerak perlahan, berharap makhluk-makhluk itu tetap berada di tempatnya, hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil keluar kamar. Wahyu menutup pintu dan menguncinya dari luar. Ayo Pak, kita pergi aja Pak dari sini Pak. Wahyu membuka pintu depan dan buru-buru mengeluarkan sepeda motor. Tidak ada pilihan lain, Om Heri harus mengikuti kemauan Wahyu. Ayo Pak, cepat Pak. Wahyu memaksa Om Heri untuk cepat naik ke atas motor ketika Om Heri terlihat mengalami kesulitan untuk mengunci pintu rumah. Udah Pak, biarin aja Pak. Nada suara Wahyu semakin tinggi. Akhirnya Om Heri meninggalkan pintu dalam keadaan tidak terkunci. Prok, tiba-tiba terdengar suara itu kembali. Ternyata makhluk-makhluk menyeramkan itu sudah berdiri di halaman rumah, berdiri tepat di sebelah kanan Wahyu yang sudah berada di atas motor. Itulah alasan kenapa Wahyu sangat panik. Om Heri cepat meloncat naik ke atas motor. Setelah itu Wahyu langsung tancap gas. Mereka berdua pergi ke daerah kota, meninggalkan rumah di tengah perkebunan karet pada tengah malam buta.
Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Bristory rumah hantu di perkebunan karet. Jadi ini luar biasa ya, Om Heri sama Wahyu ini bener-bener berani banget ya. Kalau saya sudah pasti cabut tuh, udah nggak peduli deh. Cabut aja deh yang penting. Karena bener-bener hanya tinggal berdua di tengah perkebunan karet yang luas dan sangat terpencil daerah pedalaman Sumatera Selatan. Itu udah pasti kebayang tuh, selain makhluk-makhluk halusnya juga kan daerah Sumatera ini masih banyak harimau ya teman-teman ya, dan binatang buas lainnya. Jadi itu salah satu yang lebih mengerikan sih. Dan pada part 2 ini bagaimana berbagai macam ya gangguan tuh muncul kembali dan berbagai jenis. Setelah di part 1 itu bagaimana sosok nenek-nenek dan pocong, di part kedua ini muncul juga sosok seperti Kromoleo ya, pembawa jenazah, tapi itu langsung dikubur dan dikuburnya di depan rumahnya. Oh my god, itu parah banget ya. Dan juga di endingnya itu muncul juga sosok yang tinggi besar tapi rame-rame nih. Kalau genderuwo biasanya kan muncul sendiri, tapi ini sosok tinggi besar 2 meter tingginya dan muncul rame-rame, dan bahkan sampai mau masuk ke dalam rumahnya. Sampai akhirnya di ending ceritanya ini Om Heri dan Wahyu kabur, terpaksa kabur ninggalin rumahnya karena udah mencekam banget ya. Wow, ini kisahnya makin keren nih. Terima kasih kepada Bristory atas izinnya untuk kami membawakan kisah yang luar biasa ini, dan makin gak sabaran ya buat besok part ketiganya. Pastinya makin serem lagi ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya ya. Boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin punya request cerita ya, karena kan rumah hantu di perkebunan karet ini ada salah satu request ya dari salah satu subscriber kita. Dan apabila buat teman-teman yang mungkin punya cerita lain yang ingin kami bawakan dari penulis lain, silakan bisa dituliskan juga di dalam kolom komentar. Kalau memang yang kami sudah bisa berizin dan melihat kisahnya, insya Allah akan kami bawakan. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.